Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Rio Rimba. Di sini kita akan mengaplikasikan gulma padi dengan kendala curah hujan yang kurang. Jadi kita memakai tobas ya. Oke, mulai kita aplikasi. Dikocok dulu sebab ini ada penggumpalan. Sebab seperti yang kita lihat tadi, rumput kita udah agak panjang, jadi kita menggunakan dosis 25 ml per tangki. Obat ini di pasaran seharga 100.000 untuk 100 ml. Biasa digunakan untuk lahan setengah hektar. Jadi kita menggunakan dosis 25 ml untuk gulma yang udah tua. Ini ada takarannya. Biasanya kalau masih rumputnya masih muda kita menggunakan dosis 20 ml, kurang lebih segitu sampai 15 ml. Tapi sekarang kita menggunakan 25 ml sebab rumput kita udah terlalu tua. Jadi aplikasi ini kita campur dengan biasa kita menggunakan perekat alami, bukan alami tapi ala sendiri gitu. Kita menggunakan deterjen untuk sebagai perekat untuk menanggulangi ketika nanti ada curah hujan. Sedikit aja dosisnya, kita sesuaikan dengan takaran yang kita punya. Oke, setelah dijadikan satu, nanti kita akan aplikasikan pada lahan gulma padi kita yang merajalela karena iklimnya gitu ya. Gulmanya juga lumayan. Ini teman-teman coba lihat, ini gulma apa ini namanya, rumput apa ini ya, apa kayak lulangan atau apa, yang jelas ini batangnya akarnya kuat bener sama gerinting. Dan pengalaman kita hanya menggunakan herbisida tabas. Herbisida tabas itu tidak mengganggu pertumbuhan padi ketika kita aplikasikan, dan langsung penggunaannya langsung disemprot di atas permukaan lahan kita sambil kena batang padinya juga nggak apa-apa, nggak berpengaruh. Dan ini nggak menimbulkan efek apapun, tidak seperti radiamin. Jadi sekali lagi ini bukan stressing seperti yang saya bicarakan, sebab ini di sini emang gulmanya emang terlalu banyak. Jadi target kita yaitu membasmi gulma dulu, dan ya memang ada terhenti di pertumbuhan nanti, tapi tidak separah kayak dipakai menggunakan regen atau herbisida lainnya. Oke, nanti kita akan mereview seminggu setelah aplikasi untuk penggunaan herbisida tobas itu berfungsi maksimal apa enggak. Ini adalah hasil dari pengaplikasian tobas, di mana rumput setelah seminggu saya perkirakan kurang lebih udah seminggu, hasilnya kayak gini bisa kita lihat. Untuk tanaman padi tanpa sedikit pun ada gangguan, ada stressing sedikit tapi tidak berpengaruh secara signifikan. Tetapi untuk gulma rumput alhamdulillah bisa dikatakan tuntas. Ini sangat membantu sekali untuk para petani, dan direkomendasikan ketika ada gulma yang banyak bisa memakai tobas. Ini kita lihat jenis rumput sudah mulai menguning. Dengan padi tidak ada reaksi apapun, hanya stressing sedikit. Saya anggap ini normal, tetapi untuk gulma alhamdulillah bisa tuntas. Padahal ini kemarin sangat banyak sekali gangguan gulmanya, padat, bahkan ada dikatakan gerinting.
Yang agak membandel memang penyakit gulma, jenis gulma yaitu kejawen. Tapi nah, seperti ini kita lihat, ini kejawen, dia masih hijau. Yang lainnya alhamdulillah. Tapi di sini juga ini yang kuning ini ada kejawen. Ini bisa dibilang ini mati. Jadi semua rumput sawah menggunakan Tobas adalah alternatif terbagus. Ini tuntas. Oke sahabat tani, itu aja informasinya. Yang jelas ini bukan sebuah endorse, tapi ini adalah praktek bukti langsung bahwa Tobas sangat membantu ketika gulma padi kita sangat banyak atau terganggu dengan gulma. Oke, gitu aja, dan semoga panen kita berlimpah. Jangan lupa untuk sisipkan buat zakat untuk yang berhak menerimanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.